Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baiklah, di video kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Angela Putri Dinanti, dan teman saya Nur Habibah, kami akan menjelaskan tentang sistematika penyusunan kamus bahasa Arab. A. Pengertian ilmu ma'ajim atau leksikologi. Leksikologi adalah ilmu yang membahas tentang kosakata dan maknanya dalam sebuah bahasa atau beberapa bahasa. Ilmu ini memprioritaskan kajiannya dalam hal derivasi kata, struktur kata, makna kosakata, idiom-idiom, sinonim, dan polisemi. Leksikologi dalam bahasa Inggris berasal dari leksikologi, yang berarti ilmu atau studi mengenai bentuk, sejarah, dan arti kata-kata. Sedangkan dalam bahasa Arab, leksikologi disebut dengan ilmu al-ma'ajim, yaitu ilmu yang mempelajari seluk-beluk kamus. B. Dasar penyusunan kamus bahasa Arab. Sebelum era dinasti Abbasiyah, bangsa Arab, terutama umat Islam, belum banyak yang mengenal pentingnya kodifikasi bahasa atau penyusunan kamus-kamus bahasa Arab. Menurut Dr. Imel Yaqub, ada 3 faktor yang menyebabkan kenapa bangsa Arab belum mengenal hal penyusunan kamus, yaitu diantaranya yang pertama yaitu mayoritas bangsa Arab masih ummi atau buta huruf. Yang kedua, tradisi nomadisme dan perang. Dan yang ketiga, bangsa Arab itu lebih senang dengan bahasa lisannya. Adapun yang menjadi faktor yang mendorong bangsa Arab untuk mengkodifikasi bahasa mereka dan menyusun kamus-kamus berbahasa Arab, antara lain yaitu yang pertama, kebutuhan bangsa Arab untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua itu keinginan mereka untuk menjaga eksistensi bahasa mereka dalam bentuk bahasa tulis. Yang ketiga itu banyaknya buku-buku tafsir yang terbit pada masa awal kodifikasi Al-Quran dan hadis tentang gharib atau kata-kata asing. Yang keempat itu munculnya ilmu-ilmu metodologis pertama dalam Islam. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nur Habibah. Kepada saudari Nur Habibah saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan bagian C, tahapan penulisan kamus bahasa Arab. Ahmad Amin menyebutkan ada 3 tahap kodifikasi bahasa Arab hingga lahir kamus-kamus bahasa Arab. Yang pertama, tahap kodifikasi non-sistemik. Pada tahap ini, seorang ahli bahasa bisa melakukan perjalanan menuju ke desa-desa, lalu ia memulai mencari data dengan cara mendengar secara langsung perkataan warga Baduy yang kemudian ia catat di lembaran-lembaran tanpa menggunakan sistematika penulisan kamus. Intinya, mereka itu mengumpulkan data melalui istima atau melalui pendengaran. Apa yang mereka dengar itu mereka catat. Lalu selanjutnya tahap yang kedua itu adalah tahap kodifikasi tematik. Pada tahap kedua ini, para ulama yang telah mengumpulkan data mulai berpikir untuk menggunakan teknik penulisan secara tematis. Data yang terkumpul mereka klasifikasikan menjadi buku atau kamus tematik. Jadi setelah dikumpulkan melalui pendengaran, para ulama ini ingin mengklasifikasikan apa yang telah mereka dengar, apa yang telah mereka kumpulkan. Lalu kembali kepada tahap ketiga yaitu tahap kodifikasi sistematik. Pada tahap ketiga, penyusunan kamus mulai menggunakan sistematika penulisan yang lebih baik dan memudahkan para pemakai kamus untuk mencari makna kata yang ingin diketahui. Setelah dicatat, lalu diklasifikasikan, dan kemudian ditulis secara sistematika yang baik dan benar agar memudahkan para pemakainya dalam mencari makna-makna yang akan diketahui. Berikut tadi adalah tahapan penulisan kamus. Sekarang bagian D, garis besar sistematika kamus Arab. Ada 2 model penyusunan mu'jam Arabiyah yang digunakan para leksikolog, yaitu yang pertama, sistem makna atau menggunakan kamus ma'ani.
Nah, sistem makna atau kamus ma'ani adalah model penyusunan kosakata atau item di dalam kamus yang digunakan secara leksikologi dengan cara menata kata kamus secara berurutan berdasarkan makna atau kelompok kosakata yang maknanya sebidang atau tematik. Kamus tematik berbahasa Arab antara lain ada Kamus Al-Ghorib Al-Musannaf karya Abu Ubaid Al-Qosi bin As-Salam. Nah, yang kedua ini ada sistem lafal atau kamus alfaz. Sistem lafal atau kamus alfaz ini adalah kamus yang kata-kata atau item di dalamnya tersusun secara berurutan berdasarkan urutan lafal indeks dari kosakata yang terhimpun, bukan melihat pada makna kata. Terdapat 5 model sistematika nizam tartib yang pernah digunakan leksikolog Arab dalam menyusun kamus-kamus lafal, yaitu yang pertama itu ada nizam al-sauti, yaitu dengan sistem fonetik, nizam al-fabai al-khos, sistem alfabetis khusus, ketiga nizam al-qafiyah, sistem sajak, keempat nizam al-fabai al-am, sistem alfabetis khusus atau umum, lalu yang terakhir itu ada nizam al-nutqi. Selanjutnya saya akan membahas satu persatu dari kamus-kamus yang tadi, dari kamus-kamus lafal, yaitu yang pertama itu nizam al-sauti atau sistem fonetik. Nah, nizam al-sauti ini merupakan model penyusunan kamus pertama yang diperkenalkan oleh Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Khalil menyusun kata-kata yang berhasil dia kumpulkan dengan cara mengatur urutan kata-kata secara tertib berdasarkan urutan huruf yang muncul dalam makhraj al-huruf. Nah, faktor yang melatar belakangi Khalil bin Ahmad menyusun kamus dengan model ini diantaranya yang pertama itu menghindari pengulangan kata dalam kamus, kedua mencakup semua materi, ketiga memudahkan pembaca dalam mencari makna kata, keempat tidak ingin meniru sistem urutan huruf hijaiyah, dan obsesinya melahirkan kamus. Dan dari pemikirannya ini melahirkan beberapa kamus, yaitu kamus yang menggunakan sistem fonetik ini ada kamus Al-Ain, ada kamus Al-Bari, ada kamus At-Tahzib Al-Lughah, ada kamus Istihad, dan ada kamus Al-Makam wal Muhit Al-A'zam. Kemudian kamus lafal yang kedua itu adalah nizam al-fabai al-khos, yaitu menggunakan sistem alfabet khusus. Nah, sistem penyusunan kamus alfabet alfabet khusus ini diperkenalkan oleh Abu Bakar Bipraud. Maksud sistem alfabetis khusus ini adalah sistem penyusunan urutan kata-kata dalam kamus berdasarkan urutan huruf hijaiyah, yaitu huruf alif, ba, ta, dan seterusnya. Kamus yang menggunakan sistem alfabet khusus ini ada 3. Yang pertama itu ada kamus al-jumhurah, yang kedua ada kamus al-mujmal, dan yang ketiga ada maqayisul lughah. Selanjutnya ada nizam al-qafiyah, yaitu dengan menggunakan sistem sajak. Mengapa dinamakan sistem qafiyah atau sistem sajak? Karena penyusunan urutan kata dalam kamus didasarkan pada urutan huruf terakhir dari sebuah kata seperti sajak-sajak dalam syair. Jadi pencarian maknanya tidak lagi berdasarkan urutan huruf dalam makhorijul huruf atau sistem alfabetis khusus, tetapi didasarkan pada huruf yang terakhirnya. Kamus yang menggunakan sistem ini diantaranya ada kamus al-sohahu, ada kamus lisan al-arab, ada kamus al-muhil, ada kamus taj al-arus, dan kamus al-muhit. Selanjutnya nizam al-fabai al-am atau sistem alfabetis umum. Nah, sistem alfabetis umum ini adalah penyusunan kata dalam kamus berdasarkan urutan huruf hijaiyah. Bedanya dengan alfabetis khusus yaitu terletak pada aspek akar kata. Jadi, dalam nizam al-fabai al-am ini merujuk kepada asal katanya.
Kamus yang menggunakan alfabetis umum ini diantaranya ada Kamus Asas Al-Balaghoh, yang kedua ada Al-Muhit, Kamus Muhit Al-Muhit, lalu Kamus Akrab Al-Mawarid, lalu ada Kamus Al-Bustan, lalu ada Kamus Al-Munjid, dan Kamus Al-Mu'jam Al-Wasit. Kemudian nizam tartib yang terakhir itu ada nizam al-nutqi atau sistem artikulasi. Nah, sistem artikulasi adalah pencarian makna kata berdasarkan huruf pertama yang terucap, dan kata yang dicari langsung bisa diketahui dalam materi kamus tanpa harus menuntut seseorang untuk mencari akar katanya atau asal katanya. Nah, kamus yang menggunakan sistem ini diantaranya ada kamus yang pertama Kamus Al-Maroji, lalu ada Kamus Al-Rasyid. Baiklah, itu saja tadi penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.